Swagha Jasake Pamodati Meditasi kita akhiri. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, mari kita bersikap anjali mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ajewa kija matapang kojanya maranang suwe nahi no sanggarantena mahasenena macunati. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bersalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Karena tawar-menawar dengan Sang Raja Kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Selamat malam, Namo Buddhaya. Para ibu, bapak, saudara-saudari, pada malam hari ini kita bertemu kembali, para ibu, bapak, saudara-saudari, untuk melakukan puja penghormatan kepada Sakti Ratana, Buddha, Dhamma dan Sangha. Apa yang para ibu bapak lakukan ini adalah suatu keberkahan bagi para ibu bapak saudara-saudari. Berkah yang sudah Anda peroleh bukan berkah yang biasa-biasa, tetapi berkah yang luar biasa. Mengapa Bante katakan berkah yang luar biasa? Ya, karena ini sudah tertuang di dalam khotbah Sang Buddha. Puja aja, puja dhyana, nita manggala mudana. Menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Nah, yang harus digarisbawahi adalah berkah utama. Berkah utama berarti berkahnya luar biasa. Berkah yang unggul. Nah, para ibu bapak saudara-saudari sudah memperoleh itu pada kesempatan ini. Saya juga yakin hari-hari sebelumnya sudah melakukan seperti ini. Jadi sudah banyak melakukan kebajikan yang memperoleh berkah. Dan harapannya pula jangan merasa cukup. Ya, jangan merasa cukup dalam hal ini melakukan kebajikan. Wah, merasa saya sudah melakukan banyak kebajikan, banyak melakukan perbuatan baik sehingga cukup. Nah, kalau sudah ada kata cukup, maka tidak melakukan kebajikan lagi. Karena tidak melakukan kebajikan lagi, apa yang dilakukan? Keburukan. Nah, kalau
kalau sudah melakukan keburukan, ini bahaya. Ya, sekali lagi, selamat. Apa yang Anda lakukan ini sudah sangat baik. Harapannya ya di masa yang akan datang, ketika kondisi-kondisi baik, Anda melakukannya lagi dan lagi, sehingga kebajikan yang Anda peroleh menjadi besar. Dan kebajikan yang Anda peroleh besar ketika hancurnya tubuh ini, ketika meninggal dunia. Kebajikan Anda itu yang akan menuntun Anda menuju alam-alam yang baik. Ya, tentu kalau ditanya mau lahir di alam surga, mau lahir di alam menderita, lebih-lebih alam neraka, tidak mau. Pasti tidak mau. Kenapa? Karena sudah ada konsep di dalam pikirannya bahwa kalau alam surga adalah alam yang menyenangkan, kalau alam menderita, neraka. Sudah ada konsep begitu. Apakah benar demikian? Ya, kalau kita merujuk pada Tipitaka, ya memang menjelaskan demikian. Nah, kalau memang demikian adanya, tidak mau lahir di alam menderita, maunya lahir di alam bahagia, tidak ada lain para ibu bapak saudara-saudari, hanya kebajikan. Hanya kebajikan yang akan menjadi kondisi sebab bisa menuju ke sana. Kalau tidak punya kebajikan, seberapa besar pun keinginan untuk ke sana, tidak bisa ke sana. Sebagai contoh, misalkan para ibu bapak saudara-saudari ingin menjadi orang yang sukses. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, apakah cukup hanya sekedar ingin saja? Apakah boleh orang bercita-cita menjadi sukses? Boleh. Tapi kalau hanya sekedar ingin saja, tidak akan bisa sukses. Harus ada upaya-upaya yang dilakukan. Nah, kira-kira demikian. Ya, kalau ingin lahir di alam surga, alam bahagia, harus punya banyak kebajikan. Salah satunya adalah melakukan puja kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Para ibu bapak saudara-saudari, ini hanya sebagai pengantar saja, karena yang ingin saya mau sampaikan berkenaan dengan syair yang saya kutip di awal tadi. Ajewa kicamata bangko janya marana suwe nahi no sanggarantena mahasenyena macunati. Berjuanglah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Karena tawar-menawar dengan sang raja kematian bersama pasukan besarnya, tiada bagi kita. Para ibu bapak saudara-saudari barangkali sudah sering mendengar bahwa kehidupan ini adalah tidak pasti, tetapi kematian adalah pasti. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini nanti semuanya akan mati. Ya, nantinya ya nggak tahu kapan. Bukan berarti nanti setelah ini ya enggak. Ya, tetapi nanti hanya waktunya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang amat lambat. Kita semua ini nanti akan mati. Nah, yang mati itu apa? Yang mengalami kelenyapan itu apa? Nah, kalau kita ingin tahu apa yang mengalami kelenyapan, apa yang mengalami kematian itu, ya kita harus melihat diri kita. Ya, kita harus melihat diri kita masing-masing. Kita ini para ibu bapak saudara-saudari tidak lain tidak bukan, hanya terdiri dari dua yang disebut nama rupa. Nama rupa adalah batin dan jasmani. Yang mengalami kelenyapan, yang mengalami kematian adalah batin dan jasmani. Tidak ada lain, hanya itu. Dan kenapa kita masih mengalami penderitaan,
berkenaan dengan apa yang terjadi, kelenyapan, kematian itu karena masih ada kelekatan terhadap batin dan jasmani. Kalau sudah tidak ada kelekatan sama sekali terhadap batin dan jasmani, kalau memang sudah waktunya lenyap, waktunya mengalami kehancuran, waktunya mengalami kematian, maka tidak akan muncul penderitaan. Inilah yang menjadi tujuan utama kita sebagai umat Buddha. Tidak ada kelekatan sama sekali terhadap batin dan jasmani. Karena dalam ajaran Sang Buddha menjelaskan bahwa batin dan jasmani ini adalah penderitaan. Bagaimana cara kita memahami bahwa batin jasmani ini adalah penderitaan? Maka kita harus melihat satu persatu lagi. Tadi batin menyebutkan bahwa kita ini terdiri tidak hanya lain nama, rupa, batin, jasmani. Tetapi kalau kita lihat dari pengelompokan pembelajaran dengan cara yang lain, bahwa kita manusia ini terdiri dari 5 kelompok yang disebut dengan pancakanda. Kelompok yang pertama rupa kanda, yang kedua adalah wedana kanda, yang ketiga adalah sanya kanda, yang keempat adalah sangkara kanda, yang kelima adalah winyana kanda. 5 kelompok ini disederhanakan lagi menjadi nama, rupa, batin, jasmani. Nah, kita lihat sekarang bahwa rupa kelompok dari jasmani kita. Apakah jasmani kita ini bisa kita pertahankan, bisa bertahan selamanya? Tidak mengalami perubahan, tetap begitu saja? Apakah jasmani kita selalu tetap? Tidak bisa. Kita tidak bisa mempertahankan bahwa jasmani kita ini selalu muda terus, tidak mengalami tua, bahkan tidak mengalami kematian. Tidak bisa. Jasmani kita ini akan selalu mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Maka ya kita bisa lihat itu dalam diri kita sendiri. Nah, begini cara kita mempelajarinya, memahaminya bahwa rupa ini adalah penderitaan karena ia mengalami perubahan. Sesuatu yang mengalami perubahan itu tidak duka. Ya, itulah penderitaan. Lalu sesuatu yang mengalami perubahan, sesuatu yang memunculkan duka, penderitaan, ini yang disebut dengan anatta. Tidak ada diri. Ya, tidak ada diri. Jadi di dalam jasmani itu, dalam rupa itu tidak ada diri. Kalau ada diri, maka jasmani itu akan selalu tetap tidak mengalami perubahan. Tetapi karena tidak ada diri, maka terjadi perubahan. Sesuatu yang tidak ada diri, yang selalu mengalami perubahan, inilah disebut dengan penderitaan. Maka selama kita masih memiliki jasmani, masih memiliki rupa ini, kapan saja bisa akan muncul penderitaan. Ya, nah ini cara kita memahami bahwa jasmani ini adalah penderitaan. Nah, kalau kita sudah memahami ini, para ibu bapak saudara-saudari, maka kita berusaha untuk memiliki pandangan yang benar terhadap jasmani. Karena dengan memiliki pandangan yang benar terhadap jasmani, ini akan menjadi kondisi kita bisa terbebas dari penderitaan. Bagaimana pandangan yang benar terhadap jasmani? Yaitu bahwa kita harus memiliki pandangan jasmani. Pandangan benar terhadap jasmani, yaitu jasmani ini mengalami perubahan. Jasmani ini adalah bukan diri. Jasmani ini memunculkan duka. Ia yang memiliki pandangan yang benar terhadap jasmani demikian, itu pandangannya benar. Sebaliknya, kalau ia yang memiliki pandangan bahwa jasmani ini adalah diri saya, jasmani ini memunculkan kebahagiaan, jasmani ini tetap, pandangannya keliru. Kalau sudah memiliki pandangan yang keliru, maka ini adalah menjadi kondisi ia akan mengalami penderitaan dalam waktu yang lama. Ya, ini yang pertama, kelompok jasmani. Nah, saya akan menyampaikan secara simpel saja. Ya, tidak akan menyampaikan panjang lebar, karena nanti kalau panjang lebar waktunya tidak cukup.
Yang kedua, kelompok perasaan. Kita semua pasti memiliki perasaan. Para ibu, bapak, saudara-saudari memiliki perasaan? Punya. Kita kadang-kadang memiliki perasaan senang. Kadang-kadang kita memiliki perasaan menderita. Kadang-kadang kita memiliki perasaan bukan senang juga bukan menderita. Sering disebut dengan netral. Ini perasaan. Nah, perasaan ini apakah selalu senang? Tidak. Perasaannya apakah selalu menderita? Tidak. Perasaannya apakah selalu netral saja? Tidak juga. Bergantung dari kontak. Ya, bergantung dari kontak. Kalau misalnya kontak lewat mata, kita melihat yang indah-indah, bisa memunculkan rasa senang. Kalau kontak lewat mata, kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, bisa memunculkan kebencian. Demikian juga dengan indera-indera yang lain. Kalau ada kontak dari telinga, dari hidung, kemudian dari lidah, dari jasmani, termasuk juga kontak dari pikiran. Kalau yang baik-baik umumnya memunculkan perasaan senang. Kalau yang buruk nanti memunculkan penderitaan. Nah, kalau yang bukan baik, bukan buruk, netral, biasa saja. Nah, kondisi perasaan ini, para ibu, bapak, saudara-saudari, akan selalu berubah-ubah. Berubah-ubah dalam artian di sini kadang ada menderitanya, kadang ada bahagianya, kadang ada netralnya. Jadi tidak tetap. Perasaan kita juga tidak tetap. Nah, karena kita melihat perasaan ini adalah tidak tetap, kita juga harus memiliki pandangan yang benar terhadap perasaan. Bahwa perasaan ini selalu berubah. Ya, perasaan ini selalu berubah. Karena perasaan ini selalu berubah, tidak bisa dikontrol, ya, akan mengalami perubahan. Inilah disebut dengan ada. Tidak ada diri di dalam perasaan itu. Karena terjadi perubahan, tidak ada diri di dalam perasaan itu, itulah disebut dengan penderitaan. Ya, maka kita harus memunculkan pandangan yang benar juga terhadap perasaan, bahwa perasaan ini selalu berubah. Perasaan ini tanpa diri. Perasaan ini adalah penderitaan. Karena memiliki pandangan yang benar demikian terhadap perasaan, maka tidak ada pelekatan terhadap perasaan. Tidak beranggapan bahwa ini adalah perasaan saya, perasaan ini adalah saya. Perasaan hanya sekedar perasaan saja. Nah, semakin kuat, semakin bagus pandangan benar terhadap perasaan dengan pengertian yang benar, maka batinnya akan terbebas dari penderitaan. Tetapi semakin kuat seseorang menggenggam, menganggap bahwa perasaannya adalah miliknya, maka potensi untuk mengalami penderitaan akan semakin besar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sanya kanda, kelompok dari persepsi. Kalau Bante Damadiro, beliau menerjemahkan sanya sebagai pengenal. Nah, tapi sering juga diartikan sebagai persepsi. Jadi kita juga bisa memiliki sanya, para ibu bapak saudara-saudari, yang mengalami kemunculan, keberlangsungan dan kelenyapan. Nah, yang mengalami kehancuran tidak lain sanya salah satunya. Bagaimana caranya kita memahami sanya ini supaya kita terbebas dari perangkap sanya? Ya. Sanya artinya pengenal. Saya bisa mengenal, oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Itu peran dari sanya atau persepsi. Saya mempersepsikan ini perempuan, ini laki-laki, itu peran dari sanya. Saya bisa mengenali ini laki-laki, ini perempuan, itu peran dari sanya. Nah, itu hukum kebenaran, tapi masih konvensional. Jadi dalam ajaran Sang Buddha mengenal dua jenis kebenaran. Satu konvensional disebut dengan panyanti, yang kedua adalah kebenaran hakiki yang disebut dengan paramata. Paramata saja. Nah, orang
orang-orang pada umumnya itu hanya mengenal panyati atau kebenaran konvensional. Misalkan, oh ini perempuan, kebenaran, tapi masih konvensional, masih berdasarkan kesepakatan. Oh ini laki-laki, kebenaran, tapi masih berdasarkan kesepakatan. Yang disebut dengan perempuan itu yang mana? Yang disebut laki-laki itu yang mana? Nah, kalau sudah ada pemilahan demikian, ini mengarah pada kebenaran hakiki atau paramata. Ya, paramata. Yang disebut dengan perempuan, apakah bagian telinganya, bagian hidungnya, bagian rambutnya, bagian-bagian yang lain? Tidak. Tetapi itu adalah gabungan dari berbagai macam unsur. Nah, berbagai macam unsur inilah yang disebut dengan paramata. Nah, kalau hanya melihat sekilas begitu, itu panyati, masih panyati. Nah, maka orang mengenali, oh dia cantik, dia ganteng, itu masih konvensional, masih panyati. Tapi yang disebut dengan cantik itu yang mana? Yang disebut ganteng itu yang mana? Ini mengarah pada paramata. Dan untuk bisa terbebas dari penderitaan secara total, kita harus mengerti dua-duanya. Ya, dua-duanya. Panyati dan paramata. Utamanya adalah paramata. Kalau ingin terbebas dari penderitaan, harus mengerti paramata, kebenaran secara hakiki. Kalau tidak mengerti secara hakiki kebenaran, tidak akan bisa terbebas dari penderitaan. Nah, para ibu bapak saudara-saudari, berkenaan dengan sanya ini juga kita harus pahami bahwa sanya ini mengalami perubahan. Persepsi kita terhadap apapun objek-objek yang kita lihat, objek-objek yang kita dengar, objek-objek yang kita baui, yang kita cium dari hidung, objek-objek yang kita rasakan dari lidah, kemudian objek-objek yang kita sentuh dari jasmani kita, mungkin juga objek-objek yang kita pikirkan dari pikiran kita, itu semuanya mengalami perubahan. Tidak ada yang tetap. Sekarang kita bisa melihat, ya, objek-objek yang kita lihat sekarang. Kalau hanya satu objek yang kita lihat, apakah memunculkan kebosanan atau tidak bosan? Memunculkan kebosanan. Karena memunculkan kebosanan, nanti pengen melihat yang lain. Nah, nanti di situ perasaannya terus bekerja, dan disitulah terjadinya perubahan. Terjadi perubahan. Karena terjadi perubahan, maka itu adalah penderitaan. Adanya perubahan, adanya penderitaan, tidak ada inti di dalam sanya itu. Tidak ada ayat. Ia hanya berproses sesuai dengan hukumnya. Ya, maka para ibu bapak saudara-saudara, kita harus memunculkan pandangan yang benar terhadap persepsi, bahwa persepsi ini adalah mengalami perubahan. Persepsi ini tanpa diri, persepsi ini memunculkan penderitaan. Ia yang memiliki pandangan benar demikian, maka ini adalah pandangan yang mengarah pada jalan kesucian. Ya, jalan kesucian. Tapi kalau tidak memiliki pandangan demikian, maka ia akan terjebak oleh persepsinya. Dan kalau ia yang terjebak dengan persepsi, maka ia akan selalu mengalami pengembaraan. Artinya lahir mati, lahir mati. Berapa lama? Tidak tahu. Sangat lama. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, para ibu bapak saudara-saudari, kelompok dari sangkara ganda. Sangkara ini adalah bentukan pikiran atau berbaca macam pikiran, bentukan pikiran. Kita punya pikiran itu tidak hanya satu, ya. Ya, umumnya ada pikiran baik, pikiran buruk, nah pikirannya netral. Apakah kita ini selalu pikirannya baik terus? Tidak. Ada buruknya. Apakah kita ini selalu pikirannya buruk? Tidak juga. Ada baiknya kadang-kadang. Ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa pikiran ini berubah, tidak tetap.
ya, berubah. Bahkan pikiran ini berubahnya sangat cepat, ya, sangat cepat. Nah, disebutkan dalam ya, Dhamma, ya, dalam Dhamma pikiran itu berubah dalam satu jentikan jari bisa miliaran kali, sangat cepat sekali. Nah, supaya kita tahu bagaimana bisa pikiran itu berubah begitu cepat, ya kita harus memunculkan perhatian yang kuat, disebut dengan sati, ya, sati. Maka para ibu bapak saudara-saudari, ya kita sekarang harus berjuang melatih perhatian kita agar kita bisa melihat pikiran kita yang selalu berubah dengan cepat. Dengan kita bisa melihat pikiran kita yang berubah begitu cepat, maka kita akan memiliki pandangan yang benar terhadap pikiran, bahwa pikiran ini selalu mengalami perubahan. Pikiran ini tidak ada intinya. Pikiran ini memunculkan penderitaan. Ia yang memiliki pandangan demikian, ini pandangan yang benar. Kalau sudah memiliki pandangan yang benar terhadap pikiran, nanti perlahan-lahan kemelekatan itu akan berkurang, dan pada akhirnya tidak ada kemelekatan sama sekali terhadap pikiran. Karena pikiran itu bukan saya, bukan milik saya, bukan diri saya. Karena ia selalu mengalami perubahan. Nah, kenapa kita mengalami penderitaan berkenaan dengan pikiran? Karena masih ada kelekatan, masih ada pandangan keakuan terhadap pikiran. Oh, ini pikiran saya, ini milik saya, ini diri saya. Nah, karena masih memiliki pandangan demikian, sehingga ketika terjadi perubahan terhadap terjadi perubahan di pikirannya itu menjadi tidak menerima kondisi yang memang seharusnya terjadi. Nah, ini yang keempat para ibu bapak. Yang kelima adalah winyana kanda. Winyana kanda adalah kelompok tentang kesadaran. Ya, kesadaran. Pada Dhammadiru mengartikan sebagai pengetahuan kesadaran. Kita para ibu bapak saudara-saudari memiliki 6 indria. Ya, dalam ajaran Sang Buddha mengenal 6 indria. Kalau pada ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah ada 5 dan 5 indria. Tapi dalam agama Buddha ada 6 indria. Jadi dari 6 indria kita ini para ibu bapak saudara-saudari akan terjadinya kontak, ya. Kita bisa melihat, bisa mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, dan memikirkan. Di situ nanti kita bisa mengetahui bagaimana prosesnya. Disinilah peran dari sanya kanda. Ya, peran dari sanya kanda. Apa yang kita lihat bisa kita ketahui, apa yang kita dengar bisa kita ketahui, apa yang kita cium bisa kita ketahui, apa yang kita kecap dari lidah kita bisa kita ketahui. Nah, peran dari winyana, pengetahuan, kesadaran. Nah, winyana ini juga para ibu bapak saudara-saudari berubah-ubah. Kadang kita bisa mengetahui apa yang dilihat, ada kontak dari mata. Kadang kita mengetahui ada kontak dari telinga. Kadang kita mengetahui ada kontak dari hidung. Nah, kalau misalnya ada bau-bau apa wangi atau busuk, kita ketahui. Ya, peran dari sana. Dan itu bisa bergantian terus, bergantian. Tidak hanya satu saja yang berperan. Kalau misalkan kita bisa melihat yang dia berperan hanya mata saja, tidak. Tetapi nanti indera-indera yang lain juga bisa berperan. Dan pada saat itu bisa memunculkan kesadaran. Karena memunculkan berbagai macam kesadaran, ini adalah terjadi perubahan, bergantian. Dan itu amat cepat. Nah, kesadaran ini pun para ibu bapak saudara-saudari, ia akan muncul berlangsung lenyap. Lenyapnya kesadaran inilah matinya kesadaran. Ya, matinya kesadaran. Tetapi nanti akan bisa muncul. Kalau ada kondisi lagi, bisa muncul lagi kesadaran. Itu berlangsung lenyap. Nah, hanya 5 inilah para ibu bapak saudara-saudari
yang mengalami kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan. Atau bahasa kita sekarang ini adalah kematian yang muncul, lahir, keberlangsungan, hidup, nanti lenyap, mati. Dan kita semua nanti akan mengalami. Dan sekarang ini kita sudah mengalami itu. Ya, sebenarnya di jasmani kita ini kita sudah mengalami terjadinya kematian, kelenyapan. Ya, jasmani sudah mati, lenyap. Hanya saja diperbaharui, sel-selnya diperbaharui. Sel-sel yang rusak, hilang. Diperbaharui dengan yang baru. Artinya ada kemunculan, ada keberlangsungan, ada kelenyapan. Nah, para ibu bapak saudara-saudari, sekarang setelah kita ketahui bahwa kita hanya terdiri dari nama, rupa atau pancakanda itu, pancakanda inilah yang mengalami kemunculan, keberlangsungan, kelenyapan, maka kita harus memunculkan pandangan yang benar terhadap nama rupa. Pandangan yang benar yang dimunculkan bagaimana? Nama rupa ini hanyalah sekedar nama rupa. Nama rupa ini bukan milik saya, bukan saya, bukan diri saya. Kalau kita memiliki pandangan bahwa nama rupa ini adalah milik saya, nama rupa ini adalah diri saya, nama rupa ini adalah saya, maka pada saat itu pandangannya sudah keliru. Karena pandangannya keliru, ini akan menjadi sebab munculnya penderitaan. Mengapa Sang Buddha sudah mencapai Nibbana? Mengapa siswa-siswa Sang Buddha sudah mencapai Nibbana? Sudah terbebas dari penderitaan? Karena pandangan beliau sudah benar, bisa memahami pancakanda ini, bisa memahami nama rupa ini dengan sempurna. Maka para ibu bapak saudara-saudari, kita sebagai umat Buddha, sebagai pengikut dari ajaran Sang Buddha, kita harus berjuang di jalan yang sudah dilewati oleh Sang Buddha, jalan yang sudah dilewati oleh para sesepuh siswa-siswa Sang Buddha yang sudah terbebas dari penderitaan. Kita harus berjalan di situ agar kita terbebas dari penderitaan. Tanpa kita mengikuti jalan yang sudah dilalui oleh Sang Buddha dan para sesepuh, para biku yang sudah selesai tugasnya, maka kita tidak akan bisa terbebas dari penderitaan. Jalan yang harus kita ikuti adalah jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan yang benar. Kalau kita sudah memiliki pandangan yang benar, para ibu bapak saudara-saudari, maka kebenaran-kebenaran yang lainnya akan mengikuti. Tetapi kalau sudah pandangannya yang keliru, pandangannya yang salah, maka yang lainnya juga akan keliru, yang lainnya juga akan salah. Maka peran dari pandangan yang benar ini sangat menentukan. Para ibu bapak saudara-saudari, sebelum kita mengalami kematian, maka sekarang kita harus berjuang terus. Ya, perkara nanti apakah di kehidupan sekarang ini sudah tercapai apa yang menjadi tujuan kita, itu soal lain. Tetapi yang harus kita teguhkan, kokohkan dalam badan kita adalah bagaimana kita harus berjuang supaya terbebas dari penderitaan. Itu yang harus kita kokohkan dalam batin. Kalau sudah kokoh tekad dalam batinnya demikian, maka dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan terus diingat. Karena terus diingat, maka ia tidak akan lengah. Ia akan selalu berjuang terus untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Kalau pikiran-pikiran buruk yang muncul, segeralah dilenyapkan. Kalau hal yang baik muncul, mestinya dipelihara. Tetapi harus dipahami juga, baik buruknya itu nanti akan mengalami perubahan. Sehingga ketika ada baik buruk yang muncul, ya kita berusaha untuk memahami dengan pemahaman yang jernih. Baik buruknya itu pun bukan milik saya, bukan diri saya. Nah, ini pandangan. Tetapi memang para ibu bapak saudara-saudari, untuk memunculkan pemahaman yang benar demikian tidak spontan.
Ya, tidak spontan. Jadi harus kita latih setiap saat. Harus kita latih setiap saat. Kalau kita tidak latih setiap saat, latihannya hanya sekali seminggu atau sekali sebulan, sekali setahun, maka di salah-salah sekali itu akan banyak hal-hal buruk yang muncul, dan itu akan sangat membahayakan bagi diri kita sendiri. Ya, maka sekali lagi para ibu bapak saudara-saudari, sebelum kematian ini datang, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita semua menjadi para leluhur, mari kita menjadi manusia-manusia yang luhur. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga para ibu bapak saudara-saudari semangat untuk belajar dan praktek dhamma di kehidupan sekarang ini juga. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.